Ya, kita akan lanjutkan untuk berbincang bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, tapi sebelumnya kita akan memantau seperti apa persiapan dan pada pukul berapa dimulainya sidang vonis untuk dua terdakwa obstruction of justice. Ada Jasmine Rahmadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan informasinya, Jasmine. Selamat pagi Yudi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan terhadap kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hari ini terdapat dua anak buah dari mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, yang akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Rencananya nanti sidang akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun nanti kami akan terus mengonfirmasi informasi tersebut karena menurut pantauan kami hingga kini memang kami melihat belum adanya persiapan khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih dalam kondisi tertutup. Nah pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa putusan terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria seharusnya sudah dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 lalu. Namun memang pada saat itu diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa jadwal putusan ini akan diundur menjadi hari ini, pemirsa, karena pada saat itu memang pihak Majelis Hakim mengaku belum siap ataupun belum siap begitu akan memutuskan ataupun menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa, yakni adalah Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Yudi dan juga pemirsa, memang jika kita kilas balik, sebelumnya kedua terdakwa tersebut juga sudah diberikan tuntutan oleh pihak jaksa penuntut umum, di mana terdakwa Hendra Kurniawan sebelumnya juga sudah dituntut hukuman pidana penjara 3 tahun dan juga denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, di mana ada beberapa hal yang dianggap memberatkan Hendra Kurniawan. Dan menurut pihak jaksa penuntut umum, memang Hendra Kurniawan pada saat itu terbukti memerintahkan anak buahnya untuk menyisir dan juga memeriksa CCTV di sekitar TKP pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni adalah di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang juga merupakan rumah dinas dari Verdi Sambo. Sehingga beberapa hal yang memberatkan Hendra Kurniawan adalah Hendra Kurniawan juga dianggap berbelit-belit dalam ruang sidang. Selain itu, pangkat tinggi dari Hendra Kurniawan ini berarti bahwa Hendra Kurniawan seharusnya mengetahui cara menangani sebuah perkara, apalagi mengingat Hendra Kurniawan juga sudah mengabdi di institusi Polri selama puluhan tahun. Selain itu, Hendra Kurniawan juga diketahui memberikan perintah kepada bawahannya Arif Rahman Arifin untuk meminta kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan, yakni untuk membuat file dugaan pelecehan seksual palsu yang dialami oleh Putri Chandrawati. Nah, sama halnya dengan terdakwa Agus Nurpatria, pemirsa, sebelumnya juga diberikan tuntutan yang sama oleh pihak jaksa penuntut umum, yakni adalah pidana penjara 3 tahun dan juga denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, di mana menurut pihak jaksa penuntut umum ada beberapa hal yang tentunya juga memberatkan Agus Nurpatria, yakni salah satunya adalah memberikan perintah kepada Irfan Widianto untuk mengecek CCTV di Komplek Polri dengan adanya atau tanpa adanya surat perintah. Artinya memang hal tersebut juga menjadi perbincangan dalam persidangan, maksud kami Yudi, yang mana ini juga menjadi salah satu perdebatan apakah yang lebih kuat ini adalah surat perintah yang secara tertulis ataupun perintah yang diberikan secara lisan. Nah, memang hal lain yang juga diperdebatkan oleh Agus Nurpatria selama masa persidangan ini adalah ia mengatakan arahan yang ia berikan kepada Irfan Widianto ini adalah untuk menyisir dan juga mengecek CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3 dan juga bukanlah untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut, namun arahan tersebut diterjemahkan oleh Irfan Widianto untuk mengganti
mengikuti DVR CCTV yang menunjukkan bagian depan dari rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Nah pemirsa, artinya Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini merupakan dua terdakwa obstruction of justice terakhir yang akan menghadapi putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat sebelumnya terdakwa obstruction of justice lainnya juga sudah menerima putusan dan juga sudah dibacakan vonisnya oleh pihak majelis hakim, yakni adalah Arif Rahman Arifin, lalu Irfan Widianto, lalu ada juga Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Yang mana diketahui pemirsa bahwa untuk keempat terdakwa obstruction of justice lainnya, vonis yang dijatuhkan oleh pihak majelis hakim ini justru lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Jika kita kilas balik sedikit, Yudi dan juga pemirsa, sebelumnya terdakwa Arif Rahman Arifin ini diberikan hukuman ataupun vonis 10 bulan penjara, juga dengan denda senilai 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, yang mana hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel yang mengatakan bahwa Arif Rahman Arifin ini terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik, atau hal ini merupakan DVR CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3 yang merupakan di sekitar TKP pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hukuman yang sama juga diberikan kepada terdakwa Irfan Widianto, pemirsa, yakni adalah pidana 10 bulan penjara dan juga denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, yang mana hal ini juga tentunya menarik perhatian pemirsa, mengingat Irfan Widianto ini merupakan lulusan terbaik dalam angkatan Akpol tahun 2010, namun pihak dari Irfan Widianto mengatakan bahwa ia telah menerima hukuman tersebut dan hukuman tersebut merupakan konsekuensi yang harus ia hadapi sebagai anggota Polri. Nah, sementara pemirsa, untuk dua terdakwa lainnya, yakni adalah Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, ini diberikan hukuman yang sedikit lebih berat, yakni adalah hukuman penjara 1 tahun dan juga denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, yang mana sebelumnya pihak kuasa hukum dari Baikuni Wibowo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan banding, dan hal serupa juga disebutkan oleh pihak Cuk Putranto yang juga menerima vonis yang sama, yakni adalah hukuman penjara 1 tahun dengan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, yang mana memang diketahui bahwa baik itu Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo ini terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik berupa DVR CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, ini menarik pemirsa melihat memang seluruh terdakwa obstruction of justice yang sudah dijatuhkan vonisnya ini ternyata justru lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga ini akan menarik sekali untuk dilihat apakah hari ini hal tersebut juga berlaku terhadap Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Apakah vonis yang akan dijatuhkan oleh pihak majelis hakim nantinya juga akan lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Yudi. Baik, terima kasih. Lengkap sekali. Kami nantikan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kapan dimulainya sidang vonis ini. Jasmine dan juga pemirsa. Itu tadi ya, Prof dan juga pemirsa yang digarisbawahi oleh reporter kami di lapangan. Apakah tuntutan 3 tahun penjara untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini akan sama atau lebih rendah seperti terdakwa obstruction of justice sebelumnya begitu. Baik, Prof Hipnu Nugroho, kembali kita berbincang. Tadi Anda sempat menyampaikan tentang dissenting opinion dan purporting opinion begitu, dan lebih harapannya adalah ada purporting opinion. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Prof, ini mengenai purporting opinion tersebut, Prof. Ini menarik sekali ini, Prof. Ya, ini Mas Yudi. Dalam apa itu putusan? Kita kembali. Putusan itu adalah pernyataan hakim yang diucapkan terbuka untuk umum, yang berupa putusan bebas, lepas, atau pemidanaan. Baik. Jadi ada 3 jenis. Putusan bebas apabila tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Itu kayaknya tidak mungkin. Lepas, terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana. Ini berupa tidak ada. Lepas juga bukan karena alasan pemaaf, karena ada suatu kondisi yang menjadikan tidak dapat dipidana. Nah, sekarang terbukti
terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Nah, konsep terbukti ini maka nanti pemidanaan itu ada suatu pertimbangan yang memberatkan, dan yang meringankan, gitu. Yang memberatkan alasan yuridisnya bahwa terbukti di dalam obstruction of justice di dalam KUHP maupun yang di Undang-Undang IT. Nah, di dalam penerapan terbukti tadi atau tentang rumusan Undang-Undang IT ada suatu perdebatan hukum. Perdebatan hukum yang menjadikan suatu perbedaan pertimbangan klausul dari putusan yang didakwakan. Ini yang menarik. Itu yang disebut kurkuring opinion. Memang tidak menjadikan dampak pada putusan, tapi menjadi pergulatan keilmian dari suatu putusan pengadilan. Ingat, sekarang itu publik menginginkan putusan-putusan yang bernas, putusan-putusan yang ilmiah, putusan-putusan yang menjadikan rujukan. Nah, tidak hanya salah dan tidak benar, tapi sebelum salah benar ini ada suatu pertimbangan hukum berdasarkan doktrin, teori, dan sebagainya. Itulah yang disebut kurkuring opinion. Nah, dalam kurkuring opinion tadi, walaupun sudah berbeda, diturunkan menjadi dissenting opinion. Konsep dissenting opinion adalah perbedaan putusan. Nah, oleh karena itu perbedaan putusan inilah yang menjadikan apakah 3 majelis itu sama. Kalau sama berarti tidak ada dissenting opinion. Tapi kalau beda, satu adalah dissenting opinion menyatakan bahwa Hendra Fathia misalkan tidak terbukti dalam kaitannya Undang-Undang IT, itu menjadikan bahwa yang 2 terbukti, yang mengikuti ya 2. Jadi kan 2 dan 1, berarti 2 yang menang, gitu Mas Yudi. Atau juga sebaliknya nanti misalkan dari 3 itu dissenting opinion-nya menyatakan yang 2 menyatakan tidak terbukti, bebas. Jadi yang 1 terbukti menjadi bebas. Tapi kayaknya kalau kita melihat dari putusan sebelumnya, wong yang di lapangan aja terbukti, apalagi yang memerintahkan, yaitu Kepala Biro Divisi Propamnya, itu pasti terbukti, kan gitu Mas Yudi. Nah, konsep yang pasti terbukti ini sekarang tergantung subjeknya. Subjeknya itu adalah dia menghendaki dan mengetahui, karena seorang pimpinan Kepala Biro pasti mempunyai keinginan seperti atasannya, yaitu Pak Sambo. Sehingga aspek willing and willingness mengetahui itu seperti yang diinginkan Pak Sambo. Oke, beres dan kita selesaikan. Nah, kita selesaikan itu Pak Hendra terjemahnya memerintahkan pada anak buahnya, ya Baikuni, Su, Arif Rahman Hakim dan sebagainya. Disitulah makanya hukumannya nanti berbeda antara yang pelaksanaan di lapangan dengan orang yang dalam tanda petik mengkoordinir adanya suatu obstruction of justice. Begitu Mas Yudi. Baik, ini berarti kalau di sebuah pertandingan tinju itu antar wasit itu ada split decision, ada unanimous decision. Ini tergantung dari dalam hal ini hakim ya, apakah setuju semuanya atau salah satu di antaranya gitu ya Prof ya? Iya, gitu Mas Yudi. Disitulah karena hakim itu punya kemandirian. Kemandirian itulah namanya majelis. Jadi makanya di dalam peradilan itu bukan kepala. Mas Yudi kalau kepala itu bisa sampai lutut intervensi, tapi kalau sudah majelis itu adalah suatu kewenangan yang sudah diberikan, ada suatu kebebasan, tidak ada intervensi dikit pun. Gitu. Baik Prof, ini menarik sekali. Kita jeda dulu ya Prof ya untuk lanjutkan pembicaraan ini sambil menantikan sidang vonis 2 terdakwa obstruction of justice. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan segera kembali.